Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teori Bahasa Automata. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk melakukan penyederhanaan tata bahasa bebas konteks dengan penghilangan produksi useless unit dan empty sekaligus. Nah, sebelum kita langsung ke penghilangan produksi useless unit dan empty sekaligus, di sini kita bahas terlebih dahulu penghilangan produksi empty karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas penghilangan produksi unit. Nah, sekarang kita akan coba bahas penghilangan produksi empty. Produksi empty adalah produksi dalam bentuk terminal A menuju empty atau variabel menuju empty, atau bisa kita anggap sebagai produksi kosong. Penghilangan produksi empty dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi empty atau bisa disebut dengan nullable. Jadi, untuk prinsip penggantiannya bisa kita lihat pada contoh satu berikut. Ada variabel S dengan aturan produksinya BCAD dan variabel A dengan aturan produksinya MT menghasilkan aturan produksi MT. Nah, pada contoh kasus di atas, A disebut nullable. Kenapa? Karena A ini memiliki aturan produksi yang menghasilkan MT. Jadi kita sebut A itu sebagai nullable. Serta A ini memiliki satu-satunya produksi empty, tidak ada produksi yang lain, ya. Maka variabel A ini bisa ditiadakan. Kita lihat di sini bahwa variabel A ini tidak memiliki aturan produksi selain empty. Jadi, kita tiadakan yang variabel A ini. Jadi, hasil penyederhanaannya seperti berikut ini. Ini ada S, variabel S dengan aturan produksi B, C, D. Tetapi bila kasusnya seperti contoh dua berikut, di sini hanya tambahannya ada aturan produksi yang baru. Di sini ada tambahan produksi yang dihasilkan oleh variabel A, yaitu BD. Ya, nah pada contoh kasus di atas tersebut, A adalah nullable, tetap nullable karena A itu memiliki aturan produksi yaitu empty. Tetapi empty bukan satu-satunya produksi yang dimiliki oleh A. Maka hasil penyederhanaannya seperti berikut ini. Empty-nya tetap kita hilangkan, tetapi yang A-nya tetap ada. Kemudian lanjut ke contoh pertama. Jika diketahui CFG dengan aturan produksi berikut. Sekarang kita coba untuk menghilangkan produksi empty-nya. Yang pertama, variabel yang nullable adalah variabel C. Ya, variabel C itu menghasilkan aturan produksi empty atau C menuju empty. Karena C itu memiliki satu-satunya penurunannya empty, maka kita ganti S itu menjadi, ya, yang kita ganti di sini adalah SCD. C-nya kita hilangkan menjadi D, tinggal D. Jadi, maka hasil penyederhanaannya dapat kita lihat di contoh berikut ini, ya. Contoh yang kedua, jika terdapat CFG dengan aturan produksi berikut. Nah, sederhanakan CFG di atas dengan menghilangkan produksi empty-nya. Variabel yang nullable adalah variabel A, tetapi A memiliki aturan produksi yang lain selain empty, yaitu BC. Maka dari itu, yang kita hilangkan di sini hanya aturan produksi empty-nya. Jadi, hasil penyederhanaannya sama seperti yang sebelumnya. Yang kita hilangkan hanya produksi yang mengandung empty. Contoh yang ketiga. Jika terdapat CFG dengan aturan produksi berikut. Sederhanakan CFG di atas dengan cara menghilangkan produksi empty-nya. Yang pertama, variabel yang nullable adalah variabel B, C, dan D. Kemudian kita lihat dari A, CD, ya, yang ini ya, dari A, CD, maka variabel A juga nullable, ya, karena C-nya mengandung label, ya, mengandung empty. Karena D memiliki penurunan menuju empty, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Untuk penyederhanaannya bisa kita lihat pada contoh berikut ini, ya. Untuk penyederhanaannya bisa kita lihat pada penyelesaiannya. Yang kita sederhanakan adalah S A
ACD yang ini kita sederhanakan menjadi SAAC. Kenapa? Kenapa D-nya dihapus? Karena D-nya memiliki satu-satunya penurunan yaitu MT. Jadi D-nya kita hilangkan. Kemudian kita sederhanakan yang ACD. Ya, variabel A menghasilkan CD. D-nya kita hilangkan, tinggallah variabel C. Kenapa C-nya tidak kita hilangkan? Karena C itu selain MT dia memiliki turunan ada D, ya. Jadi tidak perlu kita hapus. Yang D-nya kita hapus, ya, karena menghasilkan MT, ya, turunan MT. Selanjutnya kita lihat variabel yang B. Ini ya. Variabel yang B dan C memiliki penurunan MT. Meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan penggantian. Yang pertama yang kita lakukan penggantian untuk A menghasilkan AB. Jadi hasil penurunannya A ini karena memiliki penurunan yang lebih dari satu, artinya selain MT. Kemudian selanjutnya kita lihat variabel B dan C. Ya, kita lihat variabel B dan C. Lihat di sini variabel B dan C memiliki penurunan. Ada dua penurunan, yaitu B dengan penurunannya menuju B dan MT. Kalau C, D dan MT. Meskipun bukan satu-satunya penurunan, maka dilakukan penggantian, ya. Maka tetap dilakukan penggantian karena dia bukan memiliki satu-satunya penurunan, jadi tetap kita lakukan penyederhanaan. Jadi hasil penyederhanaan seperti berikut ini. Kemudian yang kita sederhanakan adalah SAC. Yang perlu kita ketahui bahwa A itu memiliki penurunan lebih dari satu, yaitu maka dari itu kita sederhanakan sesederhana mungkin seperti berikut ini, tuh ya. Kemudian B yang menghasilkan MT dan C yang menghasilkan MT kita hapus. Nah, hasil penyederhanaannya bisa kita lihat dari berikut ini, ya. Untuk S itu sendiri ini hasilnya, untuk A itu sendiri ini hasilnya, dan B dan D itu tidak perlu kita sederhanakan, tinggal kita ambil dari contoh yang soal yang ke BC-nya ini, ya. Kemudian untuk contoh yang keempat, jika terdapat CFG dengan aturan produksi berikut. Sederhanakan CFG di atas dengan menghilangkan produksi MT. Variabel yang label adalah variabel ABC. Ya, kita lihat variabel yang label di sini adalah variabel ABC. Oke, nih. ABC. Maka S juga nullable. Kenapa? Karena S di sini mengandung variabel AB. Ya, jadi AB yang dihasilkan oleh S itu merupakan label juga. Maka kita lakukan penggantian. Jadi yang pertama yang kita lakukan penggantian di sini adalah AACA. Kenapa AACA? Perlu kita lihat bahwa C ini hanya memiliki satu penurunan, ya. C ini hanya memiliki satu penurunan, yaitu hanya MT. Jadi hanya ACA yang terlebih dahulu yang kita lakukan penggantian ini, ya. Jadi hasil penggantiannya di sini A menghasilkan terminal AA, ya, atau A menuju terminal AA. C-nya kita hapus, ya, karena hanya satu terminal yang dihasilkan yaitu MT, gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya yang kita sederhanakan adalah B dan hasil produksinya BA, ya. Dengan hasil penyederhanaannya B menuju BA atau B, ya. Kenapa ada ataunya? Karena B di sini selain MT yang dihasilkan ada terminal yang lainnya, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian untuk aturan produksi C menghasilkan MT, B menghasilkan MT, A menghasilkan MT itu dihapus, ya. Nah, untuk itu perhatikan untuk penggantian SAB, ya, yang di bawah ini, ya.
Perhatikan untuk penggantian S yang menuju AB, kita tetap mempertahankan S MT-nya karena S itu merupakan simbol awal. Jadi kalau simbol awal itu kita tetap pertahankan MT-nya ya. Jadi hasil akhirnya bisa kita lihat di bawah ini. Kemudian contoh yang kelima, jika terdapat CFG dengan aturan produksi sebagai berikut. Nah, hasil penyederhanaannya ya ini simple ya. Yang disederhanakan di sini cukup aturan produksi A ya, tinggal tambah saja di sini AB ya. AB di sini ya, karena A di sini selain MT dia memiliki turunan yang lain yaitu A, terminal A dan B. Itu contoh yang keenam, jika terdapat CFG dengan aturan produksi berikut. Nah, jadi hasil penyederhanaan ya cukup disederhanakan sampai tidak bisa diturunkan kembali ya. Untuk cara penyederhanaannya itu sama saja pada contoh-contoh yang sebelumnya itu. Sekarang kita lanjut untuk penghilangan produksi useless unit dan empty sekaligus. Prakteknya, ketiga penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks. Ya, jadi sebelumnya kita sudah pernah pelajari 3 penghilangan aturan produksi unit atau 3 cara penyederhanaan tersebut itu kita praktekkan bersama-sama dalam satu tata bahasa bebas konteks ya. Yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam bentuk normal Chomsky ya. Kemudian hal yang memerlukan perhatian adalah di dalam penghilangan suatu tipe produksi biasanya bisa menghasilkan produksi tipe yang lain. Ya. Hal ini didasari kenyataan bahwa penghilangan produksi MT itu bisa menghasilkan produksi unit. Ketika kita melakukan penghilangan produksi MT, belum tentu hasil penghilangan dari produksi MT tersebut itu sudah final atau sudah menghasilkan suatu tata bahasa yang hasil daripada penyederhanaan. Bisa saja itu timbul lagi produksi yang tipe lain. Perhatikan juga bahwa penghilangan produksi unit tidak menghasilkan produksi MT dan penghilangan produksi useless tidak menghasilkan produksi unit maupun MT itu ya. Contoh yang pertama, jika diketahui suatu aturan produksi berikut, lakukan penyederhanaan dari aturan produksi di atas dengan menghilangkan produksi MT, unit, dan useless. Jadi langkah yang pertama itu yang kita harus lakukan adalah kita menghilangkan produksi MT-nya terlebih dahulu ya. Jadi bukan produksi unit atau useless yang terlebih dahulu, tetapi aturan produksi MT-nya yang terlebih dahulu. Jadi susunannya seperti ini. Ada CFG ya, CFG itu ini ya, ini CFG. Kemudian langkah yang pertama penghilangan produksi MT ya, MT terlebih dahulu, MT. Kemudian unit dan useless. Kemudian hasil akhirnya yaitu CFG yang telah disederhanakan. Nah, contoh yang pertama ini kita coba ya. Yang pertama, langkah penyelesaiannya, hilangkan produksi MT sehingga menjadi sebagai berikut. Jadi yang menghasilkan produksi MT di sini adalah aturan produksi A, B yang menghasilkan produksi MT. Ini ya, kita hilangkan, maka hasilnya seperti ini. Ya, tidak ada yang berubah. Hanya saja kita hilangkan produksi MT yang ada di variabel A ini, ya. Kemudian penghilangan produksi MT ini berpotensi untuk menghasilkan produksi unit baru yang sebelumnya tidak ada. Kita lihat selanjutnya penghilangan produksi unit sehingga menjadi ya. Jadi produksi unitnya di sini adalah nih, unit itu hanya memiliki satu turunan ya, atau menghasilkan variabel satu ya, satu variabel di sebelah kanannya atau di sisi kanannya itu unit. Nah, sekarang kita ubah ya. Kita ubah menjadi C ini turunannya adalah DE. Jadi C kita hilangkan, DE-nya kita gantikan menjadi variabel SB
BB, variabel AA, DE, dan BD. Itu. Kemudian penghilangan produksi unit bisa menghasilkan produksi useless. Nah, produksi useless terakhir yang kita lakukan penghilangan produksi useless. Nah, sehingga menjadi, yang produksi useless di sini yang mana? Yaitu CD, ya. Produksi useless ini yang tidak memiliki turunan, ya, yang tidak bisa dilakukan penurunan kembali, yaitu C. Penghilangan produksi unit ini bisa menghasilkan produksi useless. Nah, yang menjadi produksi uselessnya di sini adalah C. Ya, jadi yang C ini kita hilangkan saja karena tidak ada jalan menuju C, ya. Dia akan berakhir di B ini. Hasil akhir aturan produksi tidak lagi memiliki produksi empty, unit maupun produksi useless. Jadi hasil akhirnya ya seperti ini. Ya, jadi hasil akhirnya seperti ini yang tidak ada lagi menghasilkan produksi apapun, ya, baik itu empty, unit maupun useless. Nah, untuk pembahasan penghilangan produksi useless, unit dan empty sekaligus ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan boleh kita diskusikan bersama. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.